SPT atau surat pemberitahuan itu adalah sarana atau formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan. Nah, yang dilaporkan itu bukan cuma penghasilan ternyata Mbak Elis. Sebenarnya SPT itu bukan cuma melaporkan apa yang sudah dipotong pajaknya, tapi selain itu ada beberapa hal lagi yang banyak ternyata yang harus juga dilaporkan dalam SPT. Orang pribadi itu ada 3 jenis formulir SPT tahunan. Kalau e-form kita harus unduh dulu formulir PDF-nya, kemudian kita isi. Nah, baru kita submit. Itu kalau 1770. Lain halnya misalnya wajib pajak lama nih Mas Anang, namanya juga setahun sekali ya. Nah, kawan pajak tuh lupa passwordnya, itu gimana ya Mas Anang? Oke, bagi kawan pajak yang lupa password untuk login ke DJP online, kawan pajak bisa melakukan reset password atau lupa kata sandi atau ubah password, itu bisa. Nah, jadi catatannya tentu saja kawan pajak harus punya e-fin tadi terlebih dahulu ya. Jadi silakan nanti kawan pajak di tampilan awal dari akun DJP online di bawah menu login itu ada lupa kata sandi. Nah, silakan itu diklik, kemudian kawan pajak masukkan data-data yang dibutuhkan, contohnya email, kemudian NPWP, termasuk juga e-fin. Gitu. Nanti setelah kita submit, nanti akan ada link reset password yang masuk ke email. Nanti setelah itu silakan kawan pajak lakukan ubah password, bikin password yang baru yang mudah diingat saja gitu ya, minimal 6 karakter. Nanti kalau sudah selesai ubah passwordnya, silakan login di DJP online. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kawan pajak sudah lupa password, e-fin-nya juga lupa. Nah, itu gimana ya Mas Anang ya? Bagi kawan pajak yang lupa e-fin, bisa mendatangi KPP Pratama terdekat bagi orang pribadi ya. Bagi kawan pajak wajib pajak orang pribadi bisa menghubungi KPP terdekat, nanti ajukan permohonan untuk lupa e-fin. Nanti oleh petugas akan kembali dicetakkan e-fin-nya. Tentu saja e-fin nggak akan berubah nomornya gitu. Mungkin selain bisa datang juga bisa lewat email lupa Lewat e-fin email, ya, betul. lupa e-fin. Nanti bisa dicek di Instagram kami bagaimana tata caranya. Di situ ada lengkap kalau lupa e-fin nggak bisa datang ke KPP terdekat, itu juga bisa lewat lupa.efin@pajak.go.id atau nanti bisa dicek ya untuk lebih jelasnya ya, lebih benar kebenarannya nanti dicek di Instagram kami seperti itu. Nah, itu tadi kalau lupa password ya kawan pajak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sekarang beralih ke tata cara pengisiannya nih Mas Anang. Tadi kan kita udah belajar cara masuknya, belajar kalau lupa passwordnya seperti apa. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas Anang sebenarnya alur pengisiannya tuh seperti apa secara garis besar aja, mungkin biar menjadi bayangan untuk kawan pajak di rumah. Oke, baik, kita mulai dari mungkin yang e-form dulu ya kawan pajak ya. Bagi wajib pajak orang pribadi usahawan ataupun pekerjaan bebas bisa menggunakan formulir e-form 1770 untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, yang pertama tentu kawan pajak setelah login di akun DJP online, kawan pajak buka menu lapor. Ya, kemudian setelah klik menu lapor nanti akan ada pilihan apakah e-form atau e-filing. Nah, tentu bagi wajib pajak yang orang pribadi usahawan silakan pilih e-form. Kemudian setelah e-form kita pilih, kemudian kita klik buat SPT gitu ya. Nanti setelah buat SPT akan ada isian. Kita akan melaporkan SPT untuk tahun pajak kapan. Nah, karena ini kita akan lapor tahun pajak 2023 ya, tentu silakan diisi tahun 2023. Kemudian di situ akan ada unduh formulir. Nah, pada saat unduh formulir itu, maka nanti akan formulir dalam bentuk PDF tadi akan terunduh, terdownload, dan juga di saat yang bersamaan nanti kawan pajak akan menerima email berupa kode verifikasi yang akan kita gunakan pada saat kita submit formulir PDF ini gitu. Jadi secara garis besar sih nanti kita butuh online itu pada saat unduh formulir PDF dan juga nanti di terakhir pada saat kita submit. Pada saat pengisian seperti yang Mbak Elis tadi sampaikan, itu kawan pajak masih bisa secara offline. Oke, Mas Anang, sebelum ke yang e-filing nih, sebenarnya mau tanya sedikit. Jadi ada beberapa kawan pajak tuh yang ngeluh katanya
pas dia download tadi mau download cuma muter-muter doang. Nah itu biasanya Mas Nanang dia cuma klik hanya kirim token ya. Oke. Mau di kayak gitu ya, betul ya Mas Iya, Nanang ya? betul sekali Mbak Elis. Jadi memang di tampilan e-form itu ada dua yang bisa diklik kawan pajak. Jadi ada hanya kirim token dan ada yang unduh formulir gitu. Nah kalau kirim token itu kita hanya mengirimkan kode verifikasi yang masuk ke email kita. Jadi nggak akan bisa nerima file PDF-nya. Nggak mendownload ya Mas Iya, Nanang. Makanya dia betul. muter aja. Iya, Oke. jadi yang harus dilakukan tentu saja yang pertama unduh formulir terlebih dahulu, nanti di saat yang bersamaan akan masuk email. Nah, ketika email ini nggak juga masuk, tapi ini formulir sudah ke-download, baru kawan pajak bisa milih menu yang tadi. Nah, itu dia. Biar nanti kode verifikasinya masuk email lagi ya. Iya. Jadi untuk di awal kawan pajak jangan sampai diklik hanya kirim token, karena nanti di situ formulirnya nggak akan terdownload. Betul. Seperti itu. Jadi terjawab ya tadi pertanyaan-pertanyaan kawan pajak ya. Boleh dilanjutin Mas Nanang untuk Oke, yang baik. e-filing. Nah, itu tadi e-form ya kawan pajak secara garis besar seperti itu. Nah, untuk yang e-filing nanti akan ada pertanyaan di awal gitu ya. Misalkan apakah Anda melakukan pekerjaan bebas atau usaha? Kawan pajak bagi yang karyawan tentu pilih tidak gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nah, itu silakan disesuaikan. Oke. Apakah melakukan kewajiban perpajakan terpisah dengan istri atau tidak? Silakan disesuaikan. Kemudian di pertanyaan berikutnya baru ada pilihan apakah penghasilan brutonya kurang dari 60 juta atau tidak, karena nanti itu akan berpengaruh terhadap formulir yang kita Jenisnya gunakan. ya, Betul. masalahnya. Oke. Apakah yang 1770S atau yang 1770SS. Nah, Oke. ketika kita pilih penghasilan di bawah 60 juta, maka akan tersedia formulir SS Oke. 1770SS. Tapi ketika di atas, maka formulirnya berupa 1770S. Nanti setelah itu kita sesuaikan dengan bukti potong ya yang kita terima, barulah nanti kita isi formulirnya. Nah, sekali lagi karena ini e-filing, maka pengisiannya semuanya secara online gitu. Jadi pastikan nanti kawan pajak dalam hal pengisian itu bisa koneksi internetnya terjaga gitu ya, jaringannya terjaga dari awal sampai akhir, dipastikan lancar. Oke, jadi itu secara garis besar ya untuk e-form seperti apa alurnya, untuk e-filing seperti apa alurnya. Jadi kita mengisi sesuai dengan keadaan kita seperti itu. Betul ya. sekali. Kuncinya sih itu ya Mas Nanang ya. Baik. Nah, masih terkait dengan pengisian nih Mas Nanang, kan di situ tadi Mas Nanang nyebutin kita juga melaporkan terkait dengan harta, melaporkan kewajiban atau utang kita. Itu tuh berarti wajib diisi ya Mas Nanang ya. Betul Mbak Elis dan juga kan pajak. Jadi banyak wajib pajak yang masih mungkin enggan melaporkan keseluruhan hartanya karena mereka masih beranggapan nanti kalau saya laporkan harta saya kena pajak gitu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya kawan pajak. Jadi mungkin secara garis besar kami perlu jelaskan juga kepada kawan pajak bahwasanya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Gitu ya, bukan atas aset. Jadi sekali lagi prinsipnya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Nah, kawan pajak bagi yang punya harta silakan dilaporkan semuanya lengkap gitu ya, karena lapor SPT kan harus benar, lengkap dan jelas gitu ya. Jadi secara lengkap, secara keseluruhan seluruh aset harus dilaporkan. Karena nanti ketika ada aset yang tidak dilaporkan, maka kami justru akan bertanya gitu kan. Ketika ada data temuan nih si wajib pajak punya aset gitu. Nah, apakah penghasilannya sudah dilaporkan atau belum gitu. Makanya kalau enggak nanti jadi pertanyaan betul. ya. Termasuk juga aset yang diterima dari warisan atau hibah. Walaupun itu bukan objek penghasilan ya, karena memang tidak kena PPH, ya, tapi itu tetap wajib dilaporkan karena nanti akan ada kesesuaian gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi ya kawan pajak. Jadi wajib untuk mengisi baik harta ataupun utang gitu. Jadi supaya nanti dirinci dan tidak ada pertanyaan kalau misalnya ada temuan seperti itu. Oh, sudah dapatkan SPT nih aman seperti itu. Jadi bukan hartanya yang dikenakan pajak, tapi penghasilannya ya Mas Nanang ya, seperti itu. Baik. Nah, tadi kan sudah tata cara pengisian nih Mas Nanang. Kalau misalnya kita telat lapor itu ada sanksinya nggak Mas Nanang? Iya, betul. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara sanksi,
ya kita nggak berharap ya, Iya. nggak berharap ya Mbak Elis dan juga kawan pajak. Artinya apa? Kita juga mau kawan pajak itu bisa tertib secara pelaporan maupun pembayaran gitu ya. Nah, tentu saja hal itu sudah diatur di Undang-Undang Perpajakan bahwasanya jika ada terlambat bayar, maka nanti akan muncul sanksi berupa bunga. Itu kalau terlambat bayar, tapi kalau terlambat lapor akan muncul sanksi berupa denda. Nah, kalau untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sendiri, sanksinya sebenarnya 100.000. Ya cukup besar juga ya, tapi kami harapannya ya wajib pajak tidak perlu sampai kena sanksi. Betul. Jadi sekali lagi mungkin kami ingatkan bahwasanya untuk orang pribadi batas akhir pelaporan SPT tahunan itu di tanggal 31 Maret. Ini masih ada kurang lebih mungkin sekitar 3 minggu lagi ya Mbak Elis dan juga kawan pajak. Jadi silakan manfaatkan waktunya. Jikapun memang masih ada kendala yang dihadapi dalam hal pelaporan, jangan sungkan-sungkan bertanya. Bisa konsultasi melalui WA, bisa telepon gitu ya, ataupun datang langsung ke KPP terdekat. Itu pasti akan dibantu dan dilayani gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Walaupun memang ada sanksinya, tapi kita harap kawan pajak semua tepat waktu ya, Mas Betul. Nanang. Ya. Dari sekarang nih, kalau memang pemberi kerjanya belum menerbitkan bukti potong atau memang belum dikasih, itu segeralah diminta ke HRD-nya atau ke orang keuangannya ya, Mas Iya. Nanang. Ya. Itu nanti diminta ke masing-masing pemberi kerja, karena itu memang kewajiban pemberi kerja untuk menerbitkan bukti potong gitu. Nah, tadi bagi yang usahawan juga dipersiapkan itu peredaran brutonya ya Mas Nanang ya. Jadi nanti kalau udah di bulan-bulan Maret seperti ini udah siap lapornya dan tidak ada yang namanya telat lapor. Betul ya Mas sekali. Nanang ya. Itu kalau kawan pajak semua lapornya tepat waktu, kita juga senang kan ya Mas Iya. Nanang ya, seperti itu. Oke, mungkin tadi terkait dengan dendanya atau sanksinya ya Mas Nanang. Nah, sekarang ada nggak sih tips dari Mas Nanang sendiri nih biar kita tuh nggak nggak telat lapor atau nggak lupa seperti itu? Mungkin ada saran dari Mas Nanang gitu. Oke, baik. Nah, tentu saja sesuai dengan tema kita kali ini kan, lebih awal lebih nyaman gitu kan. Jadi mungkin saran atau harapan dari kami ya kawan pajak sudah bisa melaporkan SPT tahunan sebelum batas akhir. Yang pertama, kenapa? Karena biasanya ya kita pahami lah ya, kita cenderung lebih senang di akhir-akhir pelaporan gitu. Cuman karena ini sifatnya online, jadi mungkin ketika orang beranggapan semuanya di akhir, maka sistem itu akan cenderung lebih lambat gitu. Nah, jadi kawan pajak untuk menghindari hal tersebut, ya harapannya sekali lagi dilaporkan di awal gitu. Ini mumpung masih ada waktu, silakan yang tadi dipersiapkan dulu dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, karena sumber pengisian dari pelaporan SPT ya dari dokumen-dokumen yang tadi gitu ya. Maka tipsnya ya silakan dipersiapkan dulu dokumen-dokumennya semua, kemudian nanti ketika kawan pajak mengalami kendala, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, bisa melalui WA, bisa melalui telepon, atau juga bisa datang langsung. Oke, itu tadi tips dari Mas Nanang ya, jangan seperti tema kita, lebih awal lebih nyaman. Jadi jangan nunggu terakhir-terakhir ya Mas Nanang ya, karena trafficnya pun tinggi seperti itu. Nah, kalau itu tips dari Mas Nanang, mungkin tips dari saya juga ada Mas Nanang nih. Jadi misalnya nih kalau lebih ke kawan pajak memang mengalami kendala atau memang belum sempat ke kantor pajak tapi mau tahu bagaimana caranya, itu juga bisa Mas Nanang lihat tutorial, baik nanti di e-filingnya. Di situ nanti kalau kita pilih pengisian 1770S dengan panduan, di sebelah kirinya itu dia ada tab-tab petunjuknya, bagaimana bagaimana kita mengisinya. Tapi kalau misalnya masih bingung juga, kawan pajak bisa juga cek tutorial, karena di YouTube, baik YouTube official kami Ditjen Pajak RI maupun youtuber-youtuber lain ya, influencer lain itu juga sudah menyediakan banyak sekali tutorial terkait dengan pengisian SPT tahunan, baik orang pribadi ataupun orang ataupun badan ya Mas Nanang ya. Di situ nanti bisa dicari aja bagaimana tutorial mengisi SPT tahunan, laporan tadi dipilih aja sesuai formnya ya Mas Nanang ya. Kalau mau cari yang 1770 ya silakan dicari keywordnya seperti itu. Kalau misalnya 1770S atau SS silahkan dicari keywordnya sesuai dengan keinginan gitu. Jadi sedikit tips dari kami seperti itu ya Mas Nanang ya.
Oke, sambil menunggu mungkin ada lagi nih Mas Nenang. Kalau misalnya tadi bicara dengan terakhir nih, bicara dengan kode keamanan ya Mas Nenang, kode verifikasi. Kalau dia nggak muncul, walaupun sudah di email, bisa nggak sih kita minta kayak apa ya, ke kantor pajak gitu mencari tahu gitu, karena udah ditunggu, udah diminta ulang, tapi nggak muncul-muncul juga Mas Nenang. Iya, bagi kawan pajak yang memang masih mengalami kendala seperti itu tadi ya, misalkan sudah pada saat terakhir mau submit SPT, biasanya kan butuh kode verifikasi atau kode token gitu ya. Nah, bagi kawan pajak yang bermasalah atau mengalami kendala, bisa menghubungi KPP. Karena nanti oleh petugas KPP akan dicek kode tokennya, baik itu yang pelaporan secara e-form maupun yang secara e-filing. Nanti kawan pajak gak usah khawatir SPT-nya tidak bisa disubmit. Nanti ketika ada kendala, kode verifikasi atau kode token tidak juga masuk ke dalam email, kawan pajak segera hubungi KPP. Nanti akan kami bantu cek kode verifikasinya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhirnya Mas Nanang. Jadi bisa ya Mas Nanang Bisa. ya, tapi tentunya bisa dicoba dulu kirim ulang, nanti dicek di emailnya, di spamnya juga ya Mas Iya, Nanang betul. ya, atau di kotak masuk lain seperti itu. Oke Mas Nanang, mungkin itu akhir dari pertanyaan-pertanyaan saya. Banyak ya Mas Nanang ya yang ditanyakan, karena banyak juga yang menjadi pertanyaan kawan pajak untuk mengisi SPT tahunan Mas Nanang. Untuk menutup mungkin boleh minta closing statement-nya Mas Nanang. Oke, baik kawan pajak, sekali lagi ini kita sudah masuk ke minggu kedua bulan Maret ya kawan pajak. Jadi harapannya kita tidak lapor SPT tahunan menunggu di batas-batas akhir pelaporan yaitu 31 Maret. Jadi harapan kami kawan pajak bisa segera menyiapkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan bisa lapor SPT lebih awal. Karena tadi pertama untuk menghindari traffic dari online ya, karena begitu banyaknya orang yang ingin lapor SPT tahunan secara online. Kemudian juga karena lebih awal ya pasti lebih nyaman. Setelah itu kawan pajak sudah nggak punya kewajiban lagi setelah lapor SPT tahunan. Sudah tuntas deh. Sudah tuntas. Apalagi akhir-akhir SPT tahunan tuh udah haul-haul liburan ya Mas. Iya, betul. Nanti jadi kawan pajak harus disiapkan ya supaya tidak telat seperti itu, tepat waktu lebih tepatnya ya. Baik, cukup sekian Mensa Talk episode 1 di tahun 2024 ini. Lapor SPT lebih awal, lebih nyaman, dan sampai jumpa di Mensa Talk episode berikutnya. Mensa Talk, we talk, we learn, we know together. Terima kasih.